innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna, amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan KSI kita tentang bagian waris kakek dan nenek, masih fikih faraid. Ini kalau diselesaikan memang nggak ada selesainya ya, sangat panjang sekali pembahasannya. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa mengetahui bagian ahli waris internal ya. Karena ini yang sering terjadi di masyarakat, ahli waris internal. Yaitu seperti anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian suami dan istri, ayah dan ibu. Ini adalah 6 ahli waris internal ya, yang kalau ada orang meninggal ya, maka 6 ahli waris internal ini ya pasti akan dapat selagi mereka itu sudah terpenuhi syaratnya, selagi mereka masih hidup ya, dan mereka muslim, mereka juga bukan budak. Nah, sambil mengingat-ingat, coba kita tentukan bagian 6 ahli waris internal ya, kita ingat-ingat. Yang pertama adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki bagiannya berapa jika almarhum meninggal? Dua kali yang perempuan ditambah sisa. Dua kali dari perempuan ditambah sisa. Ya, bagiannya itu sisa ya. Dia itu bagiannya sih sisa gitu aja. Jadi anak laki-laki kalau ada maka dia dapatnya adalah sisa. Ya, kalau sisa itu kadang dapat sedikit, kadang banyak ya. Kadang nggak dapat. Tergantung nanti setelah sudah diambil oleh ashabul furud. Ashabul furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Jadi cara pembagian waris itu diberikan dulu kepada ashabul furud. Ya. Seperti siapa? Ashabul furud kebanyakan itu wanita. Seperti anak perempuan atau suami, istri, ibu ya. Ya, jadi anak laki-laki bagiannya adalah sisa. Kemudian anak perempuan bagiannya apa? Setengah. Anak perempuan itu punya beberapa kondisi. Ya, kalau satu orang setengah, kalau 2 lebih 2/3. Ya, bagus. Kalau dia sendirian, tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat setengah. Ya, kalau dia sendirian, tidak ada anak lain, baik anak laki-laki atau perempuan, maka dia bagiannya dapat setengah. Kalau dia 2, ada anak perempuan 2 dan tidak ada anak laki-laki, ya 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki, maka bagiannya 2/3. Kalau ada anak laki-laki, dia dapatnya sisa, ya sisa sama seperti anak laki-laki. Ya nanti mereka bukan keroyokan ya, mengambil bersama, tapi bagiannya anak laki-laki 2 kali lipat, bagiannya anak perempuan. Semua sisanya 300 juta nih. Ada 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Berarti anak perempuan dapat berapa? 3. Dapat 100 juta. Anak laki-laki dapat 200 juta gitu.
Kemudian suami. Suami bagiannya berapa? Setengah kalau nggak punya anak. Kalau Ya, punya anak seperempat. setengah kalau almarhum tidak punya anak. Berarti istrinya ya. Kalau ada anak, kalau almarhum punya anak, maka bagiannya adalah seperempat gitu ya. Kalau istri bagiannya berapa? Istri bagiannya Kalau punya seperempat dan seperdelapan. Kalau Ya, kalau punya anak seperempat atau seperdelapan. Kapan dapat seperempat? bila tidak punya anak. Jika mayit tidak punya anak. Punya anak. Kapan dapat seperlapan? Jika mayit Bila punya mayit Jika mayit anak. punya anak. Gampang ya. Suami dan istri itu gampang. Suami itu antara dua kondisi. Kadang dapat setengah atau seperempat. Kalau istri dua kondisi juga. Kadang dapat seperempat atau seperdelapan. Kalau mayit punya anak, ya bagiannya lebih sedikit. Tapi kalau mayit nggak punya anak, bagiannya lebih banyak. Berikutnya ayah. Ayah bagiannya berapa? Seperenam ditambah sisa. Ada banyak kondisi ayah. Ayah terkadang dapat Seperenam. Dapat sisa kalau si mayit tidak punya anak gitu ya. Kalau mayit tidak punya anak atau punya anak perempuan. Bisa. Punya anak perempuan saja, tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ada anak laki-laki, maka ayah dapat seperenam. Pokoknya kalau ada anak laki-laki ini menjadikan ayah dapatnya seperenam. Ya, karena ayah dan anak ini kan sama-sama mendapat sama-sama laki-laki ya. Dia itu harus salah satunya yang mendapatkan sisa harus salah satunya. Kalau yang sisa anak ya berarti ayah tidak boleh mendapat sisa, dapatnya harus bagian pasti yaitu seperenam. Bagian pastinya seperenam. Ya. Kalau ada anak perempuan dia dapat sisa atau seperenam plus sisa. Tuh. Ibu dapat berapa bagiannya? Seperenam. Ada banyak kondisi ini. Ibu terkadang sepertiga kalau mayit tidak punya anak, mayit tidak punya keturunan atau cucu, dan tidak ada dua saudara mayit atau lebih, dan tidak ada dua saudara mayit atau lebih, maka ibu dapat sepertiga. Kalau ada, maka dapat berapa? Seperenam. Kalau mayit punya anak, satu anak atau lebih, atau ada mayit punya saudara minimal dua, maka ibu dapat seperenam. Itu ya. Insya Allah hafal ya. Ini harus hafal ini karena ini dasar. Ini dasar. Dan memahami dari almarhum ini salah satu dari suami atau istri gitu ya? Iya, antara suami dan istri kan nggak mungkin suami istrinya masih ada, pasti salah satunya. Itu harus salah satunya. Ya, ada pertanyaan? Kali lagi Ustaz diulangi dari coba Pak Marto, coba diulangi. Anak laki-laki bagiannya berapa? Anak laki-laki bagiannya sisa. Ya, dia selalu dapat sisa. Pokoknya dalam kondisi apapun selalu sisa. Anak perempuan? Ya. Anak perempuan ada berapa kondisi, bisa harus 3 ya atau setengah? Setengah atau setengah jika anaknya cuma satu, hanya perempuan saja gitu. Ya, ketika dia cuma satu-satunya, tidak ada ya. yang lain, anak wanita semata wayang ya, atau yang lain sudah pada meninggal. Iya. Itu setengah ya. Atau
Atau Yang kedua? Yang kedua, per 3 ya. 2/3. 2/3 ya. Jika? 2/3. Jika memiliki 2 anak atau lebih. Jika dia itu 2 orang. Kalau anak perempuan ini 2 orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Laki, ya ya. Terus kondisi ketiga? Kondisi ketiga lalu pas. Dia dapat sisa. Oh, dia dapat sisa. Kalau ada anak laki-laki. Laki-laki. Dapat Ulangi. sisa. Berarti ada 3 kondisi ya saja. Yang pertama, anak laki-laki mendapatkan sisa. Kemudian anak perempuan mendapatkan setengah. Punya 3 kondisi. Ya, anak perempuan mempunyai 3 kondisi. Yang kondisi pertama, bila dia anak bungsu atau satu-satunya sewang-tawayang, dapatnya setengah. Ya kan? Yang kedua, kondisi kedua, dia mendapatkan 2/3 bila memiliki 2 anak perempuan, tidak memiliki saudara laki-laki gitu. Jika dia berjumlah 2 atau lebih dan tidak ada anak laki-laki. Jika dia berjumlah 2 atau lebih dan tidak memiliki anak laki-laki, maka 2/3. Dan kondisi bukan ya, tidak punya anak laki-laki dan tidak ada anak laki-laki. Dan tidak ada anak laki-laki. Jadi dia nggak ada saudara laki-lakinya, ya, perempuan ya. Semua. Perempuan semua, ya. Terus? Terus kondisi yang ketiga, dia mendapatkan sisa ya saja. Iya. Dan sisa. Jika tidak memiliki anak laki-laki gitu. Jika apa? Jika ada anak laki. Jika ada anak laki-laki. Iya, bagus. Jika ada anak laki-laki. Terus istri. Istri mendapatkan 1/4 bila tidak mayit tidak memiliki anak. Ya. Iya, terus kondisi yang kedua, istri mendapatkan 1/8 jika almarhum atau si mayit punya anak. Baik anak laki-laki maupun perempuan gitu kan. Itu saja. Terus kemudian suami mendapatkan sisa ya. Bukan. Suami bagiannya pasti. Oh, pasti ya. Suami mendapatkan berapa tadi ya? Tanya. Suami. Catat, Pak. Dapat ya, setengah jika mayit tidak punya anak. Atau katanya sampai anak laki-laki berarti setengah ya. Atau dapat 1/4 anak. Jika mayit memiliki anak gitu. Iya. Ayah? Dan suami mendapatkan setengah bila si mayit tidak memiliki anak. Kondisi kedua, suami mendapatkan 1/4 jika bukan. Ayah pertama dapat berapa? Eva. Oh, ayah. Eva. Ayah sisa, ayah dapat sisa. Kalau ada anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan. Kalau tidak ada anak laki-laki. Benar, ayah sisa jika tidak ada anak laki-laki gitu. Atau kalau tidak ada anak. Ayah sisa jika tidak ada anak. Ya. Tidak ada anak. Atau dapat dapat berapa? Sisa kalau ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki, sisa kalau tidak ada anak laki. Yang 1/4 ini tadi Ustaz? Suami. Setengah suami. Atau 1/4 itu suami. Jadi ada 2 kondisi ini. Iya. Kalau istri 1/4 atau 1/8. Ya, istri 1/4, 1/8. 1/8. Kemudian ibu ini ternyata nenek ya, Ustaz ya? Bukan nenek, ibunya mayit.
Mayit. Oh, sudut pandang lihatnya dari iya, mayit. sudut pandangnya selalu dari mayit. Di mayitnya. Oh. Itu mendapatkan 1/6. 1/3 jika tidak ada anak dan tidak ada 2 saudara. Jika tidak ada anak dan 2 saudara. Atau dapat 1/6 jika ada anak atau jika ada anak dan ada 2 saudara gitu ya. Baik. Ini ahli waris internal ya. Berikutnya ini ahli waris eksternal. Oke, ahli waris eksternal. Sekarang jatah bagian kakek ya. Kakek ini punya 3 kondisi. Yang pertama, terhalang dari warisan jika ada bapak ya. Kakek kakek dapat tidak dapat atau terhalang mahjub jika ada bapak gitu ya. Nah, kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari ayah ya. Kakek dari bapak. Kalau kakek dari ibu itu bukan ahli waris. Ini perlu dicatat ya. Kakek dari ibu adalah yang tidak dari kakek ini kondisi pertama, dia tidak dapat waris jika ada bapak. Karena untuk sampai ke mayit harus melewati bapak dulu. Ya, maka tidak dapat warisan. Kemudian kakek ini kondisi kedua dapat 1/6 jika ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki mayit dan tidak ada kakek, tidak ada bapak. Untuk sampai ke kakek ini kan harus melewati bapak dulu. Pokoknya kalau ada bapak, kakek pasti nggak dapat. Kalau ada bapak, pasti kakek nggak dapat. Karena masih ada bapak ya. Jadi yang posisinya lebih dekat ke mayit akan menghalangi yang lebih jauh. Untuk sampai ke mayit itu kan harus melewati bapak dulu. Ya, kalau kita lihat pohon waris itu, maka untuk sampai ke mayit harus melewati bapak dulu. Jadi kalau bapak masih ada, maka kakek nggak bisa mewarisi. Ya. Nah, kalau bapak sudah nggak ada, baru dia bisa karena jalannya sudah terbuka. Ya, tapi dia dapat 1/6 jika ada anak laki-laki. Dapatnya 1/6. Kalau ada kalau tidak ada anak laki-laki, ya, maka dia dapat sisa. Ya, kondisi ketiga adalah dia dapat sisa jika ada anak perempuan. Maksudnya jika bersama anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Pokoknya anak laki-laki ini menjadikan bapak atau kakek ini bagiannya pasti ashabul furud, ya. Karena apa? Karena anak laki-laki kan bagiannya sisa. Jadi tidak boleh ada 2 orang kalau dapatnya sisa, nanti rebutan. Kecuali kalau 1 derajat ya, anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama dapat sisa itu nggak apa-apa. Nah, ini bagiannya jatahnya kakek ya. Jadi ada 3 kondisi. Yang pertama dia terhalang, tidak dapat waris jika ada bapak. Kedua dapat 1/6 jika tidak ada bapak dan ada anak laki-laki. Yang terakhir dapat sisa jika tidak ada bapak dan tidak ada anak laki-laki. Adanya anak perempuan.
Oke, selanjutnya. Selanjutnya kasus pertama, seorang muslim wafat meninggalkan ayah, istri, dan kakek. Ya. Hartanya adalah 4M. Berapa pembagiannya? Silakan. Ayah dapat berapa? Ayah dapat 1/4 ya. Ayah nggak ada bagian 1/4. Oh, nggak ada, setengah. Sisa. Ya, sisa. Ayah itu dapat sih. Sisa. Terus istri dapat berapa? Kenapa dapat sisa? Karena tidak ada anak Punya laki. anak. Punya anak Karena tidak ada anak. laki. Karena mayit tidak ada anak. Terus Istri 1/4. istri dapat berapa? 1/4 karena tidak ada anak. 1/4 karena Tidak tidak ada ada anak. anak. Kakek dapat berapa? Tidak dapat. Kakek tidak dapat. Ada ayah tuh. Ada ayah. Karena ada ayah. Ya. Oke, kita lihat. Betul. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Nggak sia-sia saya ngikut nih. Oke, selanjutnya. Silakan. Wafat meninggalkan kakek. Saya nggak ada gambarnya, Ustaz. Ada suaranya doang. Loh, ada gambarnya nggak, Ibu Bapak? Ada. Ada. Lah, Bu Eli berarti itu yang masalah. Ini nggak ada juga. Ah? Wah, masalah tuh. Tulisan. Tulisan aja. Iya, emang tulisan aja. Oh iya iya. Muhammad keluar dulu, Pak Muhammad, ntar masuk lagi. Keluar rumah. Keluar Silakan rumah. keluar rumah. Di madrasah ini. Kakek ada anak. Kakek ada dapat ya. Laki. Ustaz, istri dapat 1/8 ya, Ustaz? Istri berapa? 8 ya. 8. Karena punya anak. Anak. Kakek dapat nggak? Ada anak laki? Kakek tidak dapat. Kenapa? Dapat. Ada anak laki. Dapat, ada anak laki. Dapat. Ya. Anak laki-laki dapat sisa, Ustaz. Anak laki-laki dapat sisa. Ya. Anak laki-laki dapat sisa, kakek nggak dapat. Nggak dapat ya? Nggak dapat, ada anak laki-laki. Iya, iya. Anak laki-laki menghalangi kakek nggak? Iya. Yang menghalangi kan bapak kan. Ya tuh dapat ya. 6. Iya betul. 6. Dan berarti yang menghalangi kakek hanya bapak aja satu itu kan ya. Oke. Jadi 4, 3, 7, 24 di barang itu. Iya. 11 sisanya. Anak laki-laki. Iya. Pinter banget hitungnya Bu Sri ya. Kita malah belum nyampe ke 15M nih. Masya Allah. 15 sama 9, 24 ya. Iya. Betul. Kalau ngitung duit cepat perempuan mah, Ustaz. Bisa aja. Selanjutnya ya. Ya, silakan.
meninggalkan suami, kakek, Ada banyak. anak perempuan, suami seperempat, Suami nggak ada seperempat tuh. ya, kakek Suami nggak ada anak seperempat ya? Apa ada? iya, Suami. setengah sama seperempat. Oh, seperempat. Kakek ada anak perempuan ini. Dapat berapa itu? Seperenam. Berenang. Kakek dapat seperenam. Kakek dapat nggak? Kakek dapat seperenam. Kakek ada anak perempuan. Ada anak perempuan dapat berapa? Berenang ditambah sisa ayah. Ayo Kakek. coba dipikir-pikir. Sisa. Udah? Oke, sisa. Oh iya. Oh, kakek sisa. Itu kakek sisa sama juga anak laki-laki gitu. Bagian sama dengan anak laki-laki. Iya, kan sama seperti bapak dia itu. Kalau nggak ada anak laki-laki, maka dapat sisa. Nah, di sini kan tidak ada anak laki-laki kan, adanya anak perempuan, makanya dapat sisa. Suami dapat berapa? Seperempat karena alasannya apa? Ada anak. Ada anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat karena kalau sendirian. Ya, karena sendirian. Kakek dapat bisa karena ada anak perempuan ya. Sekarang bagiannya nenek. Nah, nenek ini punya 3 kondisi juga. Pertama, mahjub atau terhalang, tidak dapat apa-apa. Jika ada ibu atau ada ayah yang sejalur. Ya. Maksudnya ada ayah ada ayah yang sejalur, maksudnya di atasnya itu, di bawahnya itu ada ayah. Ya, jadi dia itu nenek yang berasal dari ayah itu. Ya, yang pertama mahjub kalau ada ibu. Pokoknya kalau ada ibu, nenek pasti nggak dapat. Ibu dari manapun, baik ibu dari ayah ataupun ibu baik nenek itu dari gimana sih ya? Dari nenek dari ayah atau nenek dari ibu gitu kan? Ya, jadi nenek dari ibu atau dari ayah, pokoknya ibu itu tuh nggak dapat. Ya. Yang kedua, nenek dapat 1/6 jika tidak ada ibu atau ayah yang sejalur. Dapat 1/6. Yang terakhir, nenek dapat 1/6 plus rot. Rot itu semacam sisa lah jika dia sendirian. Oke, kita lihat contohnya. Seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari jalur ibu. Nenek yang dari jalur ibu. Nenek itu dua-duanya dapat ya, baik nenek dari jalur ibu ataupun nenek dari jalur ayah. Kalau tadi kakek kan cuma yang dari jalur ayah saja. Kalau dari jalur ibu nggak dapat. Nah, nenek ini dari jalur ibu, seorang muslim meninggalkan nenek dari jalur ibu, kemudian ibu, kemudian istri. Artinya berapa bagiannya? Hartanya belum. Hartanya nanti deh. Yang penting bagiannya berapa? Ahli warisnya dulu ya. Ibu. Kita punya anak. Ibu dapat 1/4 ya. Ibu dapat 1/4. Ibu nggak ada bagian 1/4, Pak. Ya? Nggak ada ya?
Ibu itu sepertiga atau seperenam? Sepertiga atau seperenam. Sepertiga atau seperenam di sini? Ibu Kalau di sini ada anak, dia 3, dapat seperenam. 6. Kalau tidak ada, Sepertiga. ada anak ya? Atau saudara, Ada. 2 saudara. Berarti dapat berapa? Sepertiga. Sepertiga. Ibu dapat, istri dapat berapa? Istri dapat seperempat. Karena tidak ada anak. Tidak ada anak. Nenek jeli jarur ibu dapat berapa? Nenek tidak dapat. Karena terhalang ibu. Iya, bagus. Weh, bener Bu Sri. Ini kok salah ini. Jawabannya malah salah. Ini di sini belum dirubah nih. Istri ya? Iya, istri. Istri dapat berapa? Seperempat. Oh. Nenek. Ibu dapat? Ibu dapat. Jadi berapa itu? Sepertiga. Sepertiga karena tidak ada anak. Hartanya berapa itu belum ditulis tadi? Hartanya belum ditulis 6. Emang. 6 12. 12. 4. Sepertiga 4 ya. 4. Perempat 3. Wah, sisanya masih banyak itu Pak Muhammad. Sisanya masih banyak nih. Kemana kalau seperti ini nanti jadinya rod. Rod ya. Nah, kalau seperti ini jadinya rod. Bagaimana rod itu? Nah, disamakan apa? Disamakan penyebutnya. Antara 1/3 dengan 1/4. Berapa? 12. 12. 1/12. 1/12. Coba kalau 3 dari 1/3 dari 12 berapa? 4. Jadinya 4/12. Kalau 1/4 3/12. Nah, selanjutnya penyebut jumlahkan pembilangnya nanti dijadikan penyebut. 4 ditambah 3. 7. Bagus. 7. Ini juga per 12 berarti. Nah, nanti pembilangnya tetap berarti 4/7. Di bawahnya 3/7. Gitu. Biar gampang, hartanya semua 7 miliar. Berarti ibu dapat berapa miliar? 4 miliar. Terus istri dapat berapa miliar? 3 miliar. Nenek dapat berapa? Mahjub. Iya, mahjub tidak dapat. Mahjub atau tidak dapat. Ini namanya rod. Tadi perhitungan rod yang barusan Ustaz. Iya. Awalnya kan nggak seperti ini kan ya? Iya. Jadi rod itu semacam mengembalikan bagian ahli waris ya. Kalau tadi kan masih sisa. Sisanya itu dibagi lagi kepada ahli waris tadi, kepada ibu dan istri. Iya. Kan? Iya. Gitu. Oke, selanjutnya. Kasus kedua. Seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari ayah, ibu, anak laki-laki, hartanya 6 miliar. Silakan. Istrinya nggak ada. Bahkan nenek dari muslim. Meninggal siapa Ustaz? Di sini lihatnya dari sudut mana? Seorang muslim meninggal. Iya. Berarti seorang laki-laki meninggal. Berarti nenek mahjub tuh ada ibu ya. Terus? Dapat. Kemudian. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. 1/6 ada anak itu.
Dapat 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki dapat Sisa. Sisa. bisa. Hartanya 6 miliar. Berarti anak laki-laki dapat berapa? Ibu 5. dapat berapa? Ibu dapat Ibu 1. dapat Anak 1. ibunya 5. Ya, bagus. Terus Ini kayak belajar matematika ini, Bu. Iya. Pak Muhammad, kalkulator siapa di samping tuh? Ini enggak ada. Ini suara aja ada ya. Sampai ya. seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari ibu, nenek dari ayah, hartanya 6 juta. Berapa bagiannya? Bentar, Ustaz. Nenek dari ibu dapat nggak? Nenek dari ibu. Tidak dapat. Dapat. Dapat karena apa ya? Nenek dari ibu dapat. nenek dari ayah dapat nggak? Ini pakai jalur yang mana, Ustaz? Saya bingung. Jalur ibu, jalur ayah. Kan mayit itu kan punya ayah, punya ibu. Ya. Nah, dari ayah itu kan nanti ada kakek, ada nenek. Dari ibu juga ada kakek, ada nenek. Ini nenek dari jalur ibu berarti nenek dari ibu. Nenek kita kan 2, kakek kita kan 2. Iya. Dari ayah dan dari ibu kan, satu-satu kan. Iya. Nah, ini nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah. Dua-duanya masih ada nih. Nah, ayah masih ada. Ibunya nggak ada. Ibunya yang nggak ada berarti ya. Nenek dari jalur ibu dapat nggak? Dapat 1/6. Nenek dari jalur ayah? Nenek dari jalur ayah nggak dapat dong. Karena kehalang ayah kan tadi. Iya, kehalang ayah, bagus. Ayah dapat berapa? Sisa. Berarti sisa nenek dari jalur ayah berapa? Gimana, Ustaz? Nenek dari jalur ayah. Hartanya berapa tadi? 6. Hartanya 6 juta. Berarti dapat 1 juta. Iya. Nenek ibu. Nenek dari ibu dapat 1/6. Nenek dari ayah. Mahjub ada ayah. Ya, Ayah dapat berapa? Sisa. Karena 45. nggak ada anak. Iya. Berikutnya. Seorang muslim wafat meninggalkan istri, anak laki-laki, dan nenek dari ibu. Istri dapat berapa? Istri 1/8. 1/8. Anak laki-laki dapat? Sisa. Nenek dari ibu? 1/6. 1/6. Karena ada ibu. Tak ada ibu. Karena nggak ada ibu. Iya, nggak ada ibu. Ya. Betul? Ibunya ada. Keder. Ibunya nggak ada. Oh, ibunya nggak ada, ya berarti dapat, nggak ada penghalang. Yang itu nenek dari ibu, ibunya nggak ada. Ibunya nggak ada. Nenek dari ibu, ibunya nggak ada. Iya, nenek. Ibunya sudah meninggal. Dianggap sudah meninggal. Nenek dari ibu, ibunya nggak ada, meninggal. 6. Berarti ada suami. Ayah. Hah? Ada ayah berarti. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini ahli warisnya cuma 3. Istri, nenek dari ibu, anak laki-laki. Oh, gitu. Jadi yang lain dianggap nggak ada. Dianggap sudah meninggal atau mungkin non-muslim begitu. Berarti istri 1/8 karena ada anak, nenek dari ibu 1/6 karena tidak ada ibu. Anak laki-lakinya berarti sisa. Anak laki-laki sisa, betul. Iya. Ya. Lagi. Seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari ayah, nenek dari ibu, dan cucu laki-laki. Hartanya 6 miliar. Nenek dari ayah dapat nggak?
Nenek dari ayah. Berarti ibunya ayah ya? Nenek, iya. Ibunya ayah. Dapat. 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 Berapa? Per 6. Per 6. Nenek dari ibu dapat nggak? Ada ibu. Nggak ada ibu. Oh, nggak ada ibu dapat. Nenek dari ibu itu maksudnya bukan berarti ada ibu. Ibunya mungkin sudah meninggal. Kan nggak disebutkan di situ ibu. Iya. Ahli warisnya cuma 3. Nenek dari ayah, nenek dari ibu, dan cucu laki-laki. Itu. Jadi ibu nggak ada, nggak disebutkan. Nenek dari ibu. Ibunya nggak ada. Ada nenek dari ayah. Cucu laki-laki dapat berapa? Sisa. Bisa. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Seperenam. Dua-duanya dapat 1/6 dibagi 2. Oh. Bukan dua-duanya ya. 1/6 dibagi 2. Jadi nenek itu kalau ada 2 atau lebih, maka bagiannya 1/6 dibagi 2 atau dibagi jumlah nenek itu. Itu aturannya. Seperti istri. Istri kalau jumlahnya 2, dia bagi 2, 1/8 semua Mbak, dibagi 2. Nenek juga sama. Yang bagi 2. Ustaz, kadang saya memperhatikan sudut pandangnya dari mana itu yang terkait Ustaz. Dari mayit. Nenek dari ibu, ibunya nggak ada. Nenek dari ayah, ayahnya ada gitu misalnya. Hah? Kasih racu gitu intinya. Nek, jangan bingung. Jadi nenek dari ayah, kayak kalau lihat ininya, apa namanya, pohon warisnya, nggak bingung insya Allah. Nih, pohon warisnya begini. Nah, Bagan ya. iya baganya. Nah ini kan ada ibunya ibu. Ibunya ibu berarti nenek dari ibu. Ibunya Ya. ibu, ada Ya. ayahnya ayah, berarti kan kakek dari ayah. Ya. Ya, ayahnya ayah, kok ibunya ayah berarti nenek dari ayah. Ayahnya ayah berarti kakek dari ayah. Ya. Bahasanya terserah sih, boleh ayahnya ayah atau kakek dari ayah. Ibunya ibu berarti nenek dari ayah. Ibunya ayah berarti nenek dari ayah. Ibunya ibu berarti nenek dari ibu. Gitu. Nah, seumpama ahli waris ini mayit ini meninggal, yang ada cuma ini ayah kakek nenek dari ibu. Nenek dari ayah. Kasih garis Ustaz. Tanda panah. Hah? Larinya kemana nih? Almarhum ke Nih, seumpama almarhum meninggal kan? Ya. Tadi kan ahli warisnya siapa? Nenek dari ibu. Nenek dari ibu, nenek dari ayah, ibunya ayah sama ibunya ibu, dan cucu laki-laki kan? Ya. Berarti dianggap selain ini nggak ada semua. Ibu nggak ada, ya. Ibu dianggap tidak ada. Asalnya ya ada, ibu ya asalnya ada. Gak mungkin kan ada almarhum tapi nggak ada ibunya, ada orang nggak ada ibunya, kan nggak mungkin. Pasti dia punya ibu. Ayahnya juga asalnya ada, cuma mungkin karena sudah meninggal jadi nggak disebutkan. Ya. Nah, jadi yang ada cuma ini tadi 3. Ya, Ayahnya ibunya nenek dari ibu dan ibu. ibunya ayah. Ya. Terus cucu laki-laki. Berarti ayahnya ibu dapat berapa? Ayahnya ibunya ibu dapat berapa? Per 6. Seperenam. Kalau ibunya ayah? Ya, 1/12 ya. Ya, masing-masing 1/12. Jadi 1/6 dibagi 2. Kemudian cucu laki-laki dapat berapa? Sisa. Tuh. Hitungannya bukan fraud lah kayak tadi, rot tadi ya? Beda ya? Bukan. Rot itu kalau ada sisa. Ya. Jelas? Coba balik lagi.
Iya. Ini Pak. Seorang muslim wafat meninggalkan nenek dari ayah atau ibunya ayah lah biar gampang. Iya, iya. Ibunya ayah. Nenek dari ibu, ibunya ibu. Nah, cucu laki-laki. Berarti yang lain dianggap tidak ada. Cucu laki nenek dari ayah dapat berapa? Nenek dari ibu dapat berapa? Super 12. Masing 6. apa? 1/12 karena 1/6 dibagi 2 kan? Iya. Kemudian cucu laki-laki dapat Sisa. Hartanya 6 miliar. Ya, berarti 1/6 dari 6 miliar kan 1 miliar. 1 miliar bagi 2, 500 juta. Kemudian cucu laki-laki dapat 5 miliar. Izin Ustaz. Ya. Ini gambarnya soalnya keluar masuk Ya. nggak jelas. Ya maaf ya. Assalamualaikum. Baik. Ada pertanyaan silakan. Sudah selesai. Ustaz, kalau misalkan anaknya sudah tiada, berarti cucunya tidak mendapatkan hak warisnya. Tergantung. Kondisi seperti itu bagaimana Ustaz ini penjelasannya? Misalkan kakeknya itu punya anak 9 lah ya. Kemudian yang 2 meninggal. Yang 2 ini meninggalkan anak, berarti kan cucu. Itu berhak waris nggak? Kalau masih ada pamannya dia, paman laki-laki, berarti kan terhalang. Kalau dia punya paman, berarti terhalang oleh pamannya. Cucu ini terhalang oleh paman. Gitu. Keduriana, biasa nabu. Jadi contohnya begini. Ada mayit meninggal ya. Dia meninggalkan ada cucu. Terus juga ada anak laki-laki kan. Ada anaknya 9 tadi ya Pak ya? Iya. 9 ada laki-laki berapa? Misalkan 3. Ya. Hah? Misalkan lakinya 3. Laki-lakinya 3. Terus ada cucunya, cucu dari sini. Dari ini kan anak laki-lakinya ada 3 nih. Nah, cucunya kan dari anak laki-laki kan ada cucu. Ya. Kalau masih ada anak laki-laki, cucu ini nggak dapat, baik cucu laki-laki atau perempuan. Karena untuk sampai ke almarhum harus melewati anak laki-laki. Berarti masih ada paman hitungannya. Iya, baik pamannya sendiri atau ayahnya sendiri. Iya. Ya, gitu. Itu Pak. Tapi kalau udah nggak ada anak laki-laki, baik ayahnya dia atau pamannya, maka dia dapat. Ya. Tapi kalau bibi nggak menghalangi cucu itu. Ya, bibi tidak menghalangi cucu. Kecuali cucu perempuan itu dihalangi bibi kalau jumlahnya 2. 2 atau lebih. Ya, maksudnya pokok intinya itu bila anak laki-lakinya masih ada, maka cucu perempuan atau cucu laki-laki tidak mendapat hak waris. Iya, betul. Itu. Jelas? Jelas. Ada lagi silakan. Di kakek dari pihak ibu, kakek dari pihak bapak itu sama ya. Kalau kakek dari pihak ibu itu bukan ahli waris. Jadi ayahnya ibu itu bukan ahli waris. Ini di sini kalau ada kakeknya. Yang kakek ahli waris itu ayahnya ayah ini. Ayahnya ayah. Kalau nenek
baik dari ibu atau dari ayah, ini termasuk ahli waris. Nenek dari ibu ya. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Eksternal. Ini udah dikirim, Ustaz, belum ya? Udah. Udah ya? Yang pohon waris belum kan, Ustaz? Belum ya? PDF ya, baru sampai latihan. Oke. Nanti dikirim lagi. Ada lagi? Silakan. Berarti yang disampaikan Pak Gun enggak dapat lah ya Pak Marto ya? Ya. Maksudnya? Ada Pak Gun yang itu. Apa ceritanya Pak Marto? Jadi ini Ustaz. Ada almarhum yang meninggal dunia. Itu memiliki anak 9 yang tadi. Cuman dibalik kasusnya, jika masih ada satu anak yang masih hidup, apakah cucu itu masih mendapatkan atau tidak gitu, haknya? Tidak perhitungan dapat berapa banyak, cuman haknya masih kebagian atau enggak gitu. Kalau masih ada anak mayit nggak dapat kan? Kan tadi masalahnya anak yang masih hidup itu kan laki-laki bukan perempuan ya. Apa anak baik perempuan maupun laki-laki itu menghalangi cucu mendapatkan waris? Kalau anak perempuan enggak, selagi dia jumlahnya cuma 1. Tapi kalau jumlahnya 2, ya menghalangi cucu perempuan. Kan kasusnya masalahnya yang masih hidup misalkan 1 nih, 1, yang lain sudah meninggal, tapi pada meninggalkan anak itu, berarti kan tengahnya cucunya banyak, ada 5 atau 6 lah gitu. Itu anak-anaknya nuntut itu mau berusaha bagaimana berhak menerima katanya gitu. Yang meninggal siapa? Yang meninggalkan anak-anak ini kakeknya meninggal, kakeknya meninggal kan punya anak-anak tuh. Anak-anaknya berapa? Yang 9 yang masih hidup 1 ya. Oh, sudah meninggal semua? Iya, yang masih hidup 1 itu anak perempuan. Terus? Laki lah. Kemudian yang cucu-cucunya itu yang merasa berhak menerima itu kan karena orang tuanya sudah pada meninggal. Karena menganggapnya hitungnya juga, itu ketika kakek meninggal, anak-anaknya itu masih hidup enggak? Tinggal 1 yang hidup. Yang 8 meninggal. Pas kakek meninggal itu anaknya cuma 1 yang hidup? Iya. Atau setelah beberapa tahun? Ya kasusnya itu seperti itu Ustaz, kasusnya. Jadi punya anak kan. Coba kakek meninggalnya tahun berapa? Kakek meninggalnya tahun 2010. 2010. Terus anak-anak yang 8 itu meninggalnya tahun berapa? Ya tidak bareng sih, maksudnya masih lengkap-lengkap pada tahun 2012, ada tahun 2012 berarti ketika kakek meninggal anaknya masih banyak. Iya. Iya. Terhalang. Berarti dapat harusnya. Kan kakek tahun 2010. Nah, anaknya tadi yang meninggal ada yang 2012. Berarti kan ketika kakek meninggal anak-anaknya masih pada hidup. Masih hidup. Iya. Berarti garis besarnya cucu tidak mendapatkan hak waris ketika anak-anaknya si mayit itu masih hidup gitu aja ya. Iya, betul. Ya, paham. Dan perhitungan hidupnya itu ketika kakeknya meninggal. Bukan ketika pembagian. Iya. Ketika kakek meninggal itu anak-anaknya masih ada enggak? Kalau masih ada berarti harus dapat. Nah, setelah 10 tahun baru dihitung nih. Anak-anaknya sudah meninggal, tetap dapat. Kenapa? Karena ketika kakek meninggal mereka masih hidup. Iya. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Tuh Pak Muhammad ya. Ya.
Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.